nama saya Rifdarsi Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia. Tahukah kalian apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, dan juga keterampilan antara individu ataupun kelompok melalui simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, dan lain-lain. Komunikasi berfungsi untuk membentuk makna bersama, mempengaruhi orang lain, ataupun mengubah perilaku. Walaupun terdapat berbagai definisi dari para ahli, pada intinya komunikasi selalu melibatkan proses pengirim dan juga penerima pesan antara komunikator dan juga komunikan. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan juga pesan non-verbal. Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan melalui kata-kata, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Pesan verbal menggunakan bahasa yang terstruktur, sehingga maknanya dapat dipahami secara jelas oleh penerima pesan. Bentuk pesan verbal meliputi komunikasi lisan seperti berbicara, tanya jawab, dan komunikasi tertulis seperti chat, email, makalah, atau dokumen. Contoh pesan verbal yaitu nomor 1 ada instruksi dari dosen. Yang kedua ada penjelasan materi saat Zoom meeting. Yang ketiga, ada mahasiswa bertanya di kolom chat. Kalau pesanan verbal bagaimana? Pesanan verbal adalah pesan yang disampaikan tanpa kata-kata melalui tampilan wajah, gerakan tubuh, busana, dan juga sebagainya. Pesanan verbal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada kinestik, yaitu gestur, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, dan juga tampilan fisik tubuh. Yang kedua ada prosenik, yaitu jarak, ruang, dan waktu dalam berkomunikasi. Yang ketiga ada paralinguistik, yaitu nada berbicara, volume suara, atau kecepatan berbicara. Pesan verbal memiliki fungsi penting seperti memperjelas kata-kata, menegaskan makna, menggantikan kata-kata, mengatur alur percakapan, dan juga menunjukkan emosi ataupun pesan. Komunikasi non-verbal dalam pembelajaran jarak jauh seperti kita ini itu juga sangat berpengaruh. Pesan non-verbal membantu memperjelas pesan, menunjukkan perhatian, mengatur percakapan, dan menampilkan emosi hingga kesiapan komunikasi. Sedikit tipsnya buat kamu agar pesan non-verbal bisa digunakan secara baik di pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama ada ekspresi wajah yang tepat ya. Yang kedua ada kontak mata dengan kamera. Dan yang ketiga gestur tubuh yang mendukung. Dan yang keempat nada suara yang jelas. Yang kelima pakaian yang rapi. Dan yang keenam ruang belajar yang tertata. Yang ketujuh ada respon yang tepat waktu ya. Komunikasi bukan sekedar berbicara, pengirim harus mampu membuat pesan dipahami oleh penerima sesuai yang dimaksud dengan pengirim. Ciri-cirinya meliputi yang pertama, pesannya harus jelas ya. Yang kedua, ada kesamaan makna. Dan yang ketiga, ada feedbacknya. Dan yang keempat, media yang dipilih dengan tepat. Yang kelima, verbal dan non-verbal selaras. Dan yang keenam, bebas dari gangguan ataupun noise. Ini yang dinamakan komunikasi yang baik dan efektif. Kita membutuhkan komunikasi yang efektif setiap kali berinteraksi, baik dalam perkuliahan, pekerjaan, organisasi, kehidupan keluarga, pengambilan keputusan, ataupun penyampaian instruksi dan juga informasi. Komunikasi efektif sangat penting karena dapat yang pertama mencegah salah paham, yang kedua meningkatkan hubungan, dan yang ketiga membuat pekerjaan lebih efisien, dan yang keempat mendukung proses belajar, yang kelima memastikan pesan diterima dengan benar, dan yang keenam mengurangi konflik. Ada juga beberapa tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama ada gangguan ataupun noise seperti media yang salah, suara bising, ataupun bahasa tubuh yang bertentangan. Yang kedua ada perbedaan latar belakang seperti budaya, pengalaman, dan juga pengetahuan. Yang ketiga
ada ketidaksesuaian verbal dan non-verbal, sehingga pesan membingungkan. Dan yang keempat, kurangnya umpan balik yang membuat pesan sulit dipastikan pemahamannya. Dan yang kelima, pemilihan media yang tidak tepat, sehingga pesan tidak sampai dengan baik. Dan yang keenam, ada faktor emosi seperti takut, marah, ataupun cemas yang mengganggu komunikasi. Jadi, kita harus berusaha menciptakan komunikasi yang efektif dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang ada. Hal ini dapat meningkatkan kualitas interaksi dan juga mencapai tujuan komunikasi lebih efektif. Demikian pemaparan saya mengenai komunikasi, pesan verbal dan pesan non-verbal, serta komunikasi efektif beserta tantangannya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa lagi.